Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik,
Yuk, selanjutnya. Yuk.
dalam memakai pakaian. Kalau masuk sekolah harus memakai baju apa? Seragam sekolah. Terus pakai sepatu? Pakai sepatu? Ya, pakai sepatu juga. Terus disiplin, harus jujur, belajar dengan tenang. Bagaimana caranya belajar dengan tenang? Berarti tidak membuat keributan di dalam kelas. Paham semua? Nah, dari sini kita sudah membentuk keyakinan kelas. Jadi nanti hasil keyakinan kelas kita tempelkan di kelas, dan itu harus kamu patuhi karena itu semua adalah kesepakatan kalian semua. Ya, berarti kalau sepakat menuliskan ini berarti harus kamu patuhi. Kalau melanggar berarti ada konsekuensi. Paham semua? adanya keyakinan kelas ini, saya merasa senang sekali karena saya bisa mencurahkan pendapat saya. Saya merasa dengan adanya keyakinan kelas ini, saya lebih bersemangat untuk terus belajar. Semangat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kafi. Dengan adanya keyakinan kelas ini, saya merasa senang sekali karena saya bisa mencurahkan pendapat saya. Saya merasa dengan adanya keyakinan kelas ini, saya lebih bersemangat untuk terus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah PTD SDN Betarasan 1, yaitu
Bapak Buhari, SPD MSI, dan rekan-rekan guru UPTD SDN Betarasan 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan pada siang hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah UPTD SDN Betarasan 1. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya telah bergabung di ruang kelas untuk kita membahas tentang diseminasi budaya positif. Untuk selanjutnya saya minta kepada kepala sekolah yaitu Bapak Buhari SPD MSI untuk memberikan kata kepada kita semua. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya selaku kepala sekolah dalam acara pemaparan diseminasi budaya positif oleh CBP dari lembaga kami UPTD SDN Betarasan 1 yang bernama Ibu Wiwin Sri Damayanti SPDSD. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka untuk pelaksanaan pemaparan ini. Tak lupa juga salawat dan salam kami aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana beliau telah membawa kita dari arah kejelapan ke arah terang. Terus terang saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung langkah ini, ya, pemaparan ini, karena ini langkah positif. Langkah positif itu berarti baik yang dilakukan oleh guru kelas 5 Ibu Sri Wiwin Sri Damayanti ini kepada siswanya. Oleh karenanya saya berkesempatan untuk memberikan pemaparan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih atas pencerahan yang hari ini. Baiklah Bapak Ibu rekan guru UPTD SDN Betarasan 1, saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif yang ada di sekolah. Perkenalkan, saya Wiwin Sri Damayanti, SPDSD, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Sampang. Ini kami mengadakan diseminasi ini untuk menjalankan tugas, yaitu tentang aksi nyata modul 1.4. Baiklah, diseminasi budaya positif. Kita sudah tahu budaya positif, ya. Budaya positif adalah, nah sekarang tujuan dari diseminasi yang ini adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Sekarang kita mengadakan kuis sebentar, ya.
Nah, seandainya ada hukuman, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak atau bukan? Bisa? Ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya. Mungkin ada yang bisa mengatakan pendapatnya? Terima kasih, saya Muslimah, guru SDN Bapelasan 1. Saya guru kelas 4, Bapak. Di sini untuk pertanyaan tematik ini, ya setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya setuju, karena dengan adanya hukuman ini maka anak itu akan bisa merefleksikan diri ya, untuk lebih bisa berdisiplin. Terus itu adalah merupakan efek jerah. Hukuman itu bisa sebagai efek jerah bagi anak yang melanggar aturan yang ada di sekolah atau melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada di kelas atau sekolah. Begitu. Terima kasih. Baik, ini adalah pertanyaan pemantik ya. Jadi untuk seterusnya nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada motivasi untuk kita pelajari hari ini. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Ya, silakan Bapak. Terima kasih atas waktunya diberikan kepada saya. Hukuman ini bentuk hukuman tugasnya di lapangan, anak dihukum dengan itu tergantung anak berkata ada yang salah dan tidak salah. Itu hukuman membaca agar tidak bisa membaca anak. Iya. Jadi itu lebih tidak harus dibaca, tidak harus membaca. Di sini cuma menyatakan apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak ini Pak? Setuju sekali. Cuma kalau tidak bisa membaca, kadang-kadang anak itu kebanyakan yang tidak bisa membaca. Dan kalau hukuman membaca, guru mengajarkan anak yang tidak bisa membaca, tidak bisa membaca. Ya, berarti kalau tidak bisa membaca membersihkan. Ya, Pak. Untuk yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberikan penghargaan itu bisa dengan reward, bisa dengan menggunakan hadiah. Itu setuju atau tidak? Dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, baik. Untuk selanjutnya, topik dalam diseminasi budaya positif yang akan kita bahas di sini ada 6, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, dan
dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi adalah 2, yaitu 5 posisi kontrol yang ada pada guru dan restitusi segitiga. Ya. Sekarang pembelajaran disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Jadi A di sini mengambil secari kertas, kemudian menuliskan sesuatu, letakkan di tangan, kemudian genggam erat tangan Anda. Setelah itu, teman Anda mencoba untuk membuka kepalan tangan Anda. Yang teman Anda dengan mengancam, menghardik, merayu, menyuap atau apa saja itu akan membuka telapak genggaman tangan Anda. Apa yang terjadi? Ya, jadi genggam tulisan yang ada di tangan kita itu adalah hal yang sangat berharga bagi kita. Aku sudah atur ya, dan genggam ini ya, karena boleh. Nah, berarti apa yang ada di diri kita ini wajib dipertahankan, begitu ya? Ya, jadi ya, betul. Nah, sekarang perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan ya. Ilusi guru mengontrol murid. Apakah benar bahwa guru itu selalu mengontrol murid? Ya. Ya? Betul? Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik dan membuat orang bersalah. Contohnya, nah, kenapa kamu melakukan hal itu? Tidak kasihankah kamu kepada ibu? Apakah itu dapat menguatkan karakter murid? Bisa. Menanamkan. Bisa? Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita sekarang membudayakan budaya positif tentang pembiasaan yang ada di sekolah ya. Sudah mulai dari bersalaman kepada guru, berbaris di depan kelas, kemudian membaca surat-surat pendek sebelum pelajaran dimulai. Itu berarti termasuk penguatan positif yang efektif dan bermanfaat. Ya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak? Berarti murid pun juga memiliki hak untuk berpendapat. Ya.
Berarti tidak semua orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sekarang ada stimulus respon dan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu adalah stimulus respon. Respon yang ada pada kita. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Siapa dalam hal ini, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, berarti diri sendiri. Nah, ada perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak. Sesuai teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Secara respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apa-apa yang kita perbuat itu semuanya memiliki tujuan, walaupun hal itu adalah hal yang buruk. Ya, orang lain bisa mengontrol saya. Bisa? Ya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya. Saya bisa mengontrol orang lain. Secara teori, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berarti sebenarnya sesungguhnya yang memiliki kontrol itu berarti ada di mana? Ada sendiri. Jadi secara pemaparan mungkin di sini ada perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Ya. Karena ada yang namanya disiplin positif. Disiplin positif di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ya. Jadi apa yang kita perbuat semuanya itu memiliki tujuan, walaupun hal itu buruk. Ya. Nah, sekarang teori motivasi. Di sini teori motivasi nanti akan dipaparkan, yaitu ada 5 posisi kontrol juga, ada kebutuhan dasar manusia, ada nilai-nilai kebajikan, dan segitiga restitusi. Sekarang, apakah makna disiplin? Berasal dari kata Latin disiplin, yaitu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates atau Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Kita sudah menanamkan nilai-nilai kebajikan yang ada di murid kita, ya.
Apa saja itu nilai-nilai kebajikan yang ada di yang sudah kita tanamkan kepada guru kita? Hormat kepada guru, jujur, patuh, disiplin. Di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut William Glasser pada teori kontrol, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intriksinya akan terbangun. Motivasi intriksi adalah motivasi yang ada dalam diri, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar diri manusia itu sendiri. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 landasan di situ ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Sekarang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seseorang bisa berbuat tidak merasa nyaman atau tidak merasa tak enak diri untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang akan diterima. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti itu motivasinya itu berasal dari motivasi eksternal. Motivasinya berasal dari luar dirinya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Pernahkah Anda merasakan, oh saya kalau melakukan hal ini akan mendapat penghargaan dari orang tersebut, atau nanti saya akan mengerjakan sesuatu tapi nanti saya akan dikasih imbalan? Pernah? Nah, apa yang akan saya lakukan atau akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, betul. Motivasi itu berasal dari motivasi eksternal. Sekarang yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Berarti kita memiliki motivasi bahwa motivasi itu tumbuh dari diri kita sendiri, yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi itu keluar dari hati nurani kita sendiri. Berarti itu masuk dalam motivasi internal. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi semua kontrol yang ada di diri kita ini, yang wajib mengontrol adalah diri kita sendiri. Ya, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu ada 3 ya. Penghargaan menurunkan kualitas. Benar? Penghargaan
menurunkan kualitas. Salah. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Berarti ibu bapak setuju bahwa penghargaan itu bisa meningkatkan kualitas. Penghargaan bisa menghidupkan kreativitas orang itu. Penghargaan dapat meningkatkan motivasi intrinsik. Nah, jadi kita sebenarnya harus bisa mempelajari bagaimana cara ada hukuman, ada penghargaan. Tapi yang akan ya bisa menimbulkan sifat jelek juga kan, penghargaan itu kan, ya. Berarti menurunkan kualitas. Apakah setiap anak yang berprestasi harus dikasih uang atau hadiah? Tidak harus. Penghargaan mematikan kreativitas. Berarti jika memberikan penghargaan, itu berarti kreativitasnya anak itu bisa mati. Ya, bentar Pak. Ya, sekarang gini, ada sebuah kuis ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu masuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali, ya, masuk hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Konsekuensi. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat ya hadir di sekolah. Nah, di sini ada ya. Nah, berarti betul hukuman, ada konsekuensi, ya. Nah, sekarang kita mempelajari tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit secara fisik maupun hati untuk jangka waktu panjang. Itu adalah hukuman. Anak membenci kedisiplinan berupa paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Untuk konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, anak menghargai disiplin, stimulus atau tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak dibuat tidak nyaman,
atau diasingkan untuk sementara. Jadi di sini sudah jelas perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi karena sudah dikonsep terlebih dahulu. Apa itu restitusi? Nah, sekarang di dalam sekolah kita itu banyak sekali kasus-kasus yang terjadi pada murid. Ya, jadi untuk mengendalikan atau menyelesaikan masalah yang ada di kasus-kasus murid kita akan menggunakan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi di sini kita akan menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka buat. Ada 3 ya ciri-ciri restitusi, yaitu untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dengan melakukan restitusi kita tidak usah menghukum siswa terlalu berat. Ya, jadi ada 3 langkah kita untuk melakukan restitusi. Sekarang masuk pada keyakinan kelas, nanti akan bersambung pada restitusi selanjutnya. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu guru, di sini kita sekarang masuk pada awal pelajaran baru ya. Nah, kenapa? Ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, kita akan membuat tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah tahu perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Ya, apa sudah tahu bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Belum? Nah, di sini kita akan membahas tentang peraturan kelas. Peraturan kelas itu peraturan yang sudah diciptakan dan harus dipatuhi. Sedangkan keyakinan kelas adalah nilai-nilai ya yang ada pada diri kita, yang ada pada murid-murid kita, yang akan dibuat sebagai aturan yang ada di dalam kelas. Ya, contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Untuk melindungi kepala, Bu. Untuk melindungi kepala, berarti itu adalah tentang keselamatan.
jarak? Untuk menghindari tidak tertular penyakit. Ya, berarti kita tentang menjaga kesehatan. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Berarti di sini kita dituntut untuk berdisiplin. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Nilai-nilai keyakinan adalah nilai-nilai positif yang ada dalam diri kita, ya, yang menggerakkan seseorang untuk bisa berlaku positif. Sekarang budaya positif. Ada peraturan kelas. Dalam pembuatan keyakinan kelas harus ada tahapannya, yaitu kita menggunakan peraturan, kita membuat peraturan kelas dulu. Setelah melakukan peraturan kelas, kemudian dari peraturan kelas itu kita nanti akan mengubahnya menjadi kalimat positif. Setelah itu, setelah menjadi keyakinan positif, kalimat positif, contohnya peraturan kelas, jangan membuang sampah di dalam kelas. Dalam keyakinan kelas, untuk kata itu jangan dikasih jangan, ya. Berarti dalam peraturan boleh, tapi dalam keyakinan kelas itu tidak boleh. Peraturan kelas, jangan membuang sampah di dalam kelas. Kita ubah menjadi kalimat positif. Berarti buanglah sampah pada tempatnya. Kalau sudah menjadi kalimat positif, kemudian kita masukkan menjadi nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan, ambil yang sekiranya singkat, padat, dan jelas. Berarti kita menjaga kebersihan kelas. Nah, dari itu kalimat tersebut bisa menjadi keyakinan kelas. Kalau kita sudah membentuk keyakinan kelas, berarti kita nanti akan berusaha dengan murid kita untuk menjadikan lingkungan kita menjadi lingkungan yang positif. Nah, itu adalah salah satu cara untuk kita bisa meningkatkan budaya positif di sekolah. Sekarang, di antara dua gambar ini, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang kiri atau yang kanan? Menurut Bapak Ibu sekalian, yang mana yang menurut keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Kiri. Yang sebelah kiri? Ya. Sebelah kiri. Alasannya? Ya. Ya, ada muncul dari nilai-nilai positif, ya, yang ada di sekolah. Ya. Kalimat-kalimat yang ada di keyakinan kelas itu bentuknya abstrak dan tidak terlalu banyak. Isinya tentang nilai-nilai kebajikan yang akan dilaksanakan oleh murid kita. Jadi kita sepakat, contohnya seperti yang di bawah itu, tertib. Berarti untuk peraturan kelas berarti mengantri atau membuat berbaris sebelum masuk kelas. Itu dalam keyakinan kelas kita memberikan kata tertib. Nah, sekarang, nah ini ada keyakinan kelas tabel T atau tabel Y. Ini nanti sekarang ini aja. Nah, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nah, dalam keyakinan kelas mengambil kata yang simpel saja, berarti termasuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, berarti termasuk keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti termasuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, berarti termasuk kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor,
berarti keselamatan. Sekarang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ibu bapak yang ada di SD Rasang 1, kita tidak lepas dari kebutuhan dasar ya yang ada di kita. Kebutuhan dasar itu ada pangan, sandang, dan papan. Tapi ada yang bentuk primer, sekunder, dan tersier. Ya, kebutuhan dasar yang ada pada manusia kita itu yang harus sebenarnya kita penuhi. Dan ada dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu adalah di otak kita itu mesti ada sesuatu yang akan kita capai. Itulah yang disebut dengan dunia berkualitas. Apa yang akan kita tuju untuk selanjutnya? Itu adalah dunia berkualitas yang ada di manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 4, yaitu survival, yaitu bertahan hidup. Jelas ya, kalau bertahan hidup ya. Terus adanya rasa kasih sayang dan diterima oleh orang lain. Adanya penguasaan. Kalau seorang kepala rumah tangga menguasai keluarga, bisa mendidik istri, murid, anak yang ada di rumah. Terus kesenangan, kita bisa berbelanja, kita bisa mencukupi segala kebutuhan kita. Itu berarti kita akan merasa senang. Kebebasan, kita bebas melakukan hal apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sekarang ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang ada yaitu penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Untuk penghukum, ya, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Seperti kalau kamu tidak melakukannya, awas, kamu bisa rasakan sendiri. Itu berarti guru itu merasa itu berarti ada di posisi penghukum, ya. Hasilnya yang didapat oleh siswa akan memberontak, akan menyalahkan orang lain, akan berbohong. Nah, sekarang yang berbuat kesalahan atau membuat rasa bersalah, guru selalu berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begitu nak, atau ibu kecewa sekali dengan tindakan kamu. Nah, ini berarti guru ada di posisi membuat rasa bersalah. Kamu seharusnya harus menjadi orang seperti ini. Kamu sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakan ibu stres. Nah, itu berarti guru itu sudah masuk pada posisi membuat rasa bersalah. Sekarang posisi selanjutnya, guru menjadi teman, yaitu membuat seakan-akan kita itu beserta dengan murid itu seakan-akan menjadi teman. Contohnya, ayolah lakukan demi ibu. Silakan kamu duduk di tempatnya. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah bantu. Nah, itu berarti kita tuh berarti berada di posisi sebagai teman. Nah, yang keempat adalah posisi sebagai pemantau. Di situ kita cenderung untuk menghitung dan mengukur. Berarti kita setiap hari itu memantau bagaimana sifat anak, bagaimana karakter anak, bagaimana anak di kelas. Nah, sekarang tapi kita berbicara pada murid, apa peraturannya? Apa yang hendak kamu lakukan? Nah, jadi dari 5 posisi kontrol di sini ada satu yang paling baik yang sebenarnya harus guru miliki. Ini semua ada ya, ada yang penghukum, ada yang membuat rasa bersalah, ada yang teman, ada juga pemantau. Tapi yang paling baik di sini adalah posisi kita sebagai manajer. Ya, di sini kita bisa menjadikan dari 4 ini menjadi keseluruhan.
kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang baik kepada murid, kita bisa menjadi kontrol yang baik buat murid, kita memberikan kesempatan kepada murid untuk berpikir secara kritis. Intinya kita bisa merangkul murid di sini ya. Jadi di sini apa yang akan kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita membuat murid itu bisa berpikir lebih efektif. Kalau di sini ya. Jadi 5 posisi kontrol. Nah, sekarang segitiga restitusi. Dalam menyelesaikan masalah yang ada di sekolah, nah kita akan membuat segitiga restitusi. Restitusi itu langkah-langkahnya ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Di menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, untuk memvalidasi kebutuhan atau tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang baik, efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian kita menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Misalkan ada sebuah kasus, Mira pergi ke sekolah tidak memakai seragam. Jadi kita melakukan 3 tindakan, yaitu menstabilkan identitas. Kita bertanya kepada Mira, mengapa tidak memakai seragam pada saat ke sekolah. Kemudian kita mencari apa saja alasan kenapa Mira itu tidak memakai seragam. Selanjutnya kita masuk pada menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang telah Mira yakini pada saat Mira tidak menggunakan seragam di dalam kelas. Jadi segitiga restitusi ini kalau kita pakai atau kita implementasikan pada murid kita, insya Allah ini sangat berguna sekali. Ya, jadi kita tidak usah membentak murid, kita tidak usah memberikan murid atau berbicara kasar, tapi kita mencoba untuk mencari kesalahan, mencari akar permasalahannya itu apa, kemudian kita cari solusinya itu bagaimana. Jadi anak-anak kita disuruh untuk berpikir secara kritis, mencari kesalahannya sendiri. Nah, sekarang ini menstabilkan kebutuhan dan terima kasih. Ya, terima kasih ya Ibu Bapak Guru. Maaf untuk waktunya sudah mendengarkan. Saya memberikan pernyataan destinasi tentang budaya positif. Semoga apa yang saya utarakan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Sumartini, guru UPTD SDN Batarasan 1, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang. Setelah saya mengikuti diseminasi Ibu Wiwin Sri Damayanti tentang penerapan budaya positif di sekolah, saya menjadi tahu dan paham bagaimana memberikan pembelajaran yang baik dan benar kepada siswa. Banyak hal yang saya dapat pada saat Ibu Wiwin mempresentasikan diseminasinya, baik itu tentang disiplin positif, keyakinan kelas, posisi kontrol, segitiga restitusi, dan lainnya. Kedepan saya akan mencoba menerapkan kepada siswa bagaimana harus memberikan pembelajaran yang baik agar tercipta suatu budaya positif di sekolah. Semoga nantinya di sekolah kami benar-benar tercipta lingkungan dengan penerapan budaya positif sehingga dapat memajukan sekolah kami. Semangat, sukses terus untuk Ibu Wiwin Sri Damayanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Lutfi, guru SDN Batarasan 1. Setelah saya mengikuti diseminasi Ibu Wiwin tentang penerapan budaya positif di sekolah, saya menjadi tahu dan paham
bagaimana cara memberikan pembelajaran yang baik dan benar kepada siswa. Misalnya tentang disiplin positif, keyakinan di kelas, segitiga, restitusi, posisi, kontrol, dan lain-lain. Banyak sekali penerapan yang saya lakukan kepada siswa ternyata keliru. Ke depan, saya akan menerapkan pembiasaan atau memberikan pembelajaran kepada siswa seperti apa yang telah Ibu Wiwin sampaikan. Semoga di sekolah kami dapat menciptakan budaya positif sehingga siswa merasa lebih bahagia dan merdeka, dan belajar di sekolah menjadi enak sehingga anak kerasan dalam mencapai cita-cita ke depan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh.